Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan khidmat. Terima kasih. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Dr. Anas Edi Heriadi, MSI, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Barat. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih, Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu perangkat daerah, yang terhormat dari unsur pengusaha, dari unsur perguruan tinggi, dari unsur FPRB, organisasi masyarakat, serta dari unsur media. Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting dalam rangka penyusunan indeks ketahanan daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penanggulangan bencana itu setiap tahunnya senantiasa dirilis indeks risiko bencana Indonesia, di mana indeks risiko bencana Indonesia itu dihitung dari ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Dan dalam IRBI juga ada salah satu unsur yang perlu diukur yang dirilis setiap tahunnya, sehingga apakah IRBI kabupaten kota atau provinsi itu turun atau naik itu melalui penyusunan indeks ketahanan daerah Provinsi Jawa Barat, di mana dalam hal pengisian indeks ketahanan daerah Provinsi Jawa Barat ini untuk mengukur sampai sejauh mana peranan pemerintah beserta unsur pentahelix dalam hal penanggulangan bencana di daerah, di mana indeks ketahanan daerah provinsi ini ada 7 aspek, mulai dari aspek penguatan kebijakan kelembagaan, kemudian aspek pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, serta pengembangan sistem informasi di pelatihan logistik, kemudian penanganan tematik kawasan rawan bencana, kemudian peningkatan efektivitas pencegahan mitigasi, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Nah, ini dari kelima aspek itu dijadikan 71 indikator, di mana data ini tentunya tidak mungkin diisi oleh BPBD semuanya, karena kegiatan-kegiatan kapasitas
pemerintah dan masyarakat ini memang ada di masing-masing perangkat daerah serta unsur non pemerintah dan unsur masyarakat. Oleh karena itu kami sengaja hari ini kita mengundang stakeholder yang terkait dalam hal penyusunan indeks ketahanan daerah Provinsi Jawa Barat. Maksud dan tujuannya kami mohon bantuan untuk memberikan data informasi capaian kegiatan, capaian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman di tempatnya masing-masing, baik itu di perangkat daerah, baik itu di unsur masyarakat, unsur dunia usaha, unsur perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dalam hal peningkatan kapasitas daerah dalam hal penanggulangan bencana. Nah, mungkin nanti secara rincinya akan disampaikan oleh narasumber yang kemudian follow up ke depannya kiranya data informasi ini bisa disampaikan kembali kepada kami BPBD melalui nanti kontak person yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya data informasi tersebut menjadi input untuk penyusunan IKD yang disertai dengan evidennya gitu ya. Jadi data informasi ini tidak hanya sebatas uraian deskripsi, tapi kalau ada dilengkapi dengan eviden administrasi ataupun foto kegiatan gitu ya. Oleh karena itu mungkin nanti secara teknis narasumber kegiatan ini akan menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan dalam penyusunan indeks ketahanan daerah Provinsi Jawa Barat. Karena tahapan-tahapan penyusunan indeks ketahanan daerah ini pada akhirnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BNPB. Hasil verifikasi dan validasi ini nantinya akan ditetapkan sampai sejauh mana indeks risiko bencana Indonesia di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2022 ini sampai sejauh mana ketercapaiannya. Nah, dalam hal ketercapaian IKD ini, alhamdulillah Provinsi Jawa Barat setelah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ini masih di kategori tinggi. Di terakhir itu di 145 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 kita mengalami penurunan yaitu sebesar menjadi 134,91 dengan kategori rendah. Jadi IRB kita sedang IRB kita yang asalnya tinggi mengalami penurunan di sini berarti ada upaya-upaya yang positif gitu ya, sehingga kita yang asalnya kategori IRB dengan penilaian tinggi menjadi sedang gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama dari para peserta undangan dalam kegiatan ini untuk sama-sama menyimak bagaimana cara penyusunan IKD ini serta cara menginput datanya, cara melengkapi evidennya. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan seksama tahapan-tahapan kegiatan ini. Pada akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan rapat koordinasi penyusunan indeks ketahanan daerah Provinsi Jawa Barat hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Heriadi untuk sambutan sekaligus pembukaannya. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, mari kita berdoa yang mungkin akan dipandu oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, izinkan saya memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu, ya Allah, untuk memohon ampun dan perlindungan-Mu, ya Allah, ya Robbana. Pada siang hari ini, Rabu 21 September 2022, kami berkumpul bersama dalam rapat koordinasi penyusunan IKD 2022 yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini. Allahumma ya Allah, ya Wahhab, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami semua yang terlibat sampai selesainya kegiatan ini. Engkaulah yang Maha Pemberi. Ya Allah, ya Hadi, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami harapkan dapat terwujud. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, dan mampukan kami untuk melakukannya, dan tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah, dan mampukan kami untuk menghindarinya. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hari esok dan pada hari selanjutnya lebih baik daripada hari ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Kepada Bapak Ari Wibowo kami persilahkan. Terima kasih Pak Agung. Izin Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Siang ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana penyusunan indeks ketahanan daerah. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi banyak hal ya mengenai apa sih latar belakang penyusunan IKD ini setiap tahun. Baik, saya screen share dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Baik Bapak Ibu, sedikit selintas saja. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam mengukur atau mengevaluasi bagaimana kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia, BNPB sebagai pengampu di nasional membuat atau menyusun sebuah Pak, suaranya Pak. Ya? Suaranya ini ada Apakah sudah jelas, Pak? Sebentar, Pak. Enggak, dilanjut Pak Rik. Iya. Apakah masih terdengar dengungnya, Pak? Masih feedback yang lain dimatiin aja, yang Pak. dalam Masih, yang satu Pak. ruangan sama Pak Ari. Oh iya. Audionya dimatiin atau dikecilin. Yang pakai ini. Oke, apakah sudah jelas sekarang, Bapak Ibu? Jelas Pak. Ya, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tadi disebutkan bahwa indeks yang disusun adalah Indeks Risiko Bencana Indonesia atau dinamakan IRBI. Bagaimana sebenarnya perhitungannya berawal dari yang mungkin Bapak Ibu dari stakeholder juga
sudah familiar ya, ada risiko itu adalah faktor dari hazard atau bahaya, kerentanan dan kapasitas. Misalkan Bapak Ibu mencari data tentang peta rawan itu biasanya masih dalam bentuk hazard ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan misalkan untuk Bapak Ibu ingin menggunakan sebagai landasan program, sudah harus menggunakan yang namanya peta risiko atau R di sini. Nah, dari ketiga faktor pembentuk risiko ini yang berubah setiap tahunnya, lebih cenderung berubah setiap tahunnya adalah kapasitas, karena hazard dan kerentanan ini sifatnya bisa dibilang berubah tapi tidak banyak begitu. Karena H ini biasanya dari alam ya, dan vulnerability ini dari fisik, kerentanan dan ekonomi dan lingkungan. Sedangkan kapasitas ini adalah kemampuan kita baik dari personal, SDM ataupun kelembagaan ataupun secara SOP-nya. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah disebutkan bahwa IRBI ini juga sebagai informasi sudah menjadi indeks kinerja utama dari gubernur juga ya. Jadi targetnya sudah terlampaui sebenarnya Bapak Ibu pada tahun 2020 untuk Jawa Barat sendiri itu sudah 145 dan di dari 2021 itu sudah turun menjadi 134. Ini juga sudah merupakan prestasi bagi Jawa Barat sendiri. Yang mana tentu harus selalu dipertahankan Bapak Ibu. Untuk tahun 2021 sendiri Bapak Ibu, dari 27 kabupaten kota, 10-nya masuk tinggi, 17-nya sedang, dan tidak ada yang masuk rendah. Nah, ini sebenarnya goal kita ya Bapak Ibu, bagaimana nanti seluruh provinsi wilayah Provinsi Jawa Barat bisa masuk kategori rendah. Nah, bagaimana sih IRBI ini dihitung? Secara teknisnya, Bapak Ibu bisa melihat bagan ini. Dari tadi 3 pembentuk risiko, di sini ada pembentuk bahaya, probabilitas intensitas, dan ada kerentanan atau vulnerability. Ini ada keberadaan penduduk, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah kapasitas. Nah, kapasitas ini ada 2 indeks yang harus kita perhatikan, yaitu adalah indeks ketahanan daerah yang akan kita lakukan sekarang, dan indeks kesiapsiagaan masyarakat. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk level provinsi, kita hanya harus melakukan IKD saja. Sedangkan untuk kabupaten kota, harus dilakukan keduanya, baik IKD maupun indeks kesiapsiagaan masyarakat atau IKM. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kabid bahwa IKD ini ada 7 prioritas Bapak Ibu, mulai dari penguatan kebijakan, kelembagaan, dan pengkajian risiko, pengembangan sistem informasi diklat, logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan yang terakhir adalah pengembangan sistem pemulihan bencana. Dari 7 prioritas ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sebenarnya ini tidak hanya jadi domain BPBD saja, karena ini juga adalah bisa dikatakan rapor untuk daerah, Bapak Ibu, tentang penanggulangan bencana. Jadi semua stakeholder ada perannya di sini. Baik, saya lanjutkan dulu. Tadi sudah saya sebutkan ada 2 indeks untuk kapasitas tetapi yang akan kita bahas adalah IKD saja. Nah, ini Bapak Ibu, dalam menghitung indeks ketahanan daerah atau IKD, BNPB juga sudah menyediakan perangkat penilaian IKD yang bentuknya seperti sebuah kuesioner Bapak Ibu, yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibagi menjadi 7 fokus prioritas dan 16 sasaran. Dan indikatornya ada 71 indikator Bapak Ibu. Masing-masing indikator
itu ada 4 set pertanyaan, jadi secara total ada 284 pertanyaan yang harus dijawab oleh daerah untuk memenuhi IKD ini. Tapi tenang saja, tidak semua stakeholder harus mengisi 284 ini, sudah terbagi-bagi sesuai dengan prioritasnya Bapak Ibu. Di surat yang kami lampirkan kemarin sebenarnya sudah ada link untuk mendownload, tapi mohon maaf ternyata linknya backfire. Ada yang sama namanya dengan penamaan kami. Nanti akan dibagikan di chat untuk Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih set-set pertanyaannya. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah ini secara detail ya, bagaimana prioritas-prioritas itu dijabarkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung melihat, oh OPD saya ada di sini nih fungsinya. Contoh nomor 1, penguatan kebijakan kelembagaan, ini ada contoh-contohnya. Bagaimana, apakah Perda PB ada, apakah SOTK tentang BPPD ada, forum PB ada, apakah tata ruang berbasis PB sudah dilakukan. Nah ini mungkin dari Bina Marga ya. Kelembagaan, terus lanjut misalkan untuk pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, di situ mungkin sudah ada diklat Bapak Ibu, mungkin sudah ada dari BPSDM, dari sistem informasi bisa dari Diskominfo, logistik bisa dari kami, juga dari Dinsos ataupun ketahanan pangan ya Bapak Ibu. Dan di sini ada penanganan tematik, ada Sekolah Madrasah Aman Bencana atau Satuan Pendidikan Aman Bencana, ini domainnya Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Ada rumah sakit Puskesmas Aman Bencana, ini juga bisa masuk ke Dinas Kesehatan, dan Desa Tangguh, ini bisa masuk ke kami dan berafiliasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi semua stakeholder Bapak Ibu, insya Allah sudah ada pertanyaannya. Jadi kami mohon bantuannya nanti tentang data-data yang kami perlukan untuk pengisian kuesionernya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, bukan contoh Bapak Ibu, ini sebenarnya tahun kemarin 2020-2021 kami sudah melakukan perhitungan IKD baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin biar bisa di-highlight, Bapak Ibu bisa melihat yang paling bawah ya. Ada Provinsi Jawa Barat. Dari 7 prioritas, secara total IKD yang sekarang adalah 0,67 atau sedang Bapak Ibu. Sebagai informasi, bagaimana pembagiannya, itu kalau dari 0 sampai 0,4 itu rendah, 0,4 sampai 0,8 itu sedang, dan 0,8 sampai 1 itu tinggi. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa dari prioritas-prioritas ini yang paling kecil atau yang bernilai merah ini, bukan merah ya, saya highlightnya adalah dari pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Dan rata-rata di kabupaten kota juga mengalami nilai yang sama untuk prioritas 2 ini. Oke Bapak Ibu, sekarang saya lanjutkan tentang bagaimana cara pengisiannya Bapak Ibu. Nanti akan saya langsung berikan contohnya. Mungkin Pak Agung bisa membantu mengirimkan link yang sudah ada dokumennya Bapak. Ya Pak Agung ya, tentang analisisnya, form analisisnya. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ada pertanyaan, contohnya ada 4 dalam satu indikator, yang mana tadi ada 71 indikator. Dalam masing-masing indikator ada 4 set pertanyaan. Sebagai contoh, apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana secara struktur dan terencana di daerah Anda? Jika ada, berarti kita tuliskan di bagian ya ini 1. Tapi kalau tidak ada, kita tuliskan 0. Nanti karena jawabannya cuma 1 atau 0 saja Bapak Ibu. Nah, jadi
Kalau misalkan ini dijawabnya adalah 1 atau ya, berarti lanjut ke pertanyaan nomor 2-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pertanyaan nomor 1 ini dijawabnya tidak, kita langsung loncat ke indikator setelahnya. Supaya mencari gambaran, Bapak Ibu mungkin bisa seperti ini. Nah, masing-masing pertanyaan itu baik jawaban ya itu harus diperkuat dengan dokumen verifikasi, Bapak Ibu. Sebagai contoh, misalkan ini, apakah kabupaten kota sudah ada inisiatif penyusunan perda melibatkan pemangku kebijakan? Oh, ternyata sudah ada. Ya, buktinya apa? Perda 1 tahun 2015 misalkan. Nanti itu dokumen verifikasi ini Bapak Ibu yang mungkin ada di OPD Bapak Ibu, mungkin kami bisa diberikan soft copy-nya ataupun dalam bentuk foto ya Bapak Ibu, foto yang sudah jelas memperlihatkan, misalkan foto covernya atau tapi lebih baik softnya Bapak Ibu. Baik, akan saya lanjutkan dulu ke tentang teknisnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di layar bahwa sudah dikirimkan ada 7 prioritas yang masing-masing berisi tentang set pertanyaan atau indikatornya. Di situ sudah jelas bagaimana pertanyaannya, seperti apa bukti verifikasinya, dan ini mungkin masih dari telaahan kami OPD-OPD yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Mungkin saja ini bisa salah, mungkin ada dari dinas lain yang mungkin bisa ikut membantu, bisa saja ikut membantu pertanyaan, tapi ini hanya sekedar petunjuk Bapak Ibu ya, bagaimana di mana sih data itu bisa ditemukan. Sebagai contoh untuk indikator 1 tentang Perda tentang penanggulangan bencana, itu kebanyakan dari BPBD Bapak Ibu ya. Misalkan contoh, apakah kabupaten kota sudah ada inisiatif penyusunan perda melibatkan pengguna di kabupaten kota? Ini dari BPBD biasanya. Terus apakah kebijakan regulasi perda tersebut telah didukung aturan turunan? Juga biasanya dari BPBD. Dan nomor 3, apakah kebijakan tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana? Nah, ini tidak hanya bisa di BPBD saja Bapak Ibu, jadi mungkin dari Bapeda bisa membantu kami regulasi apa saja yang sudah mengacu ke Perda PB tersebut, apakah misalkan dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, apakah RT RW-nya juga sudah mengacu ke Perda PB dan PJMD atau Renstra gitu ya. Jadi kami mohon bantuannya. Saya akan sedikit scroll saja, mungkin Bapak juga sudah bisa melihat filenya. Di sini sudah ada masing-masing. Nah, contoh misalkan untuk penyebaran informasi, penyebaran informasi ada dari Diskominfo, BPBD maupun dari media, Bapak Ibu. Dan untuk misalkan dari tata ruang, ini mungkin dari DPMPR ataupun Bapeda ya. Dan untuk tindakan hukumnya sendiri mungkin bisa dari Satpol atau mungkin dari DWMPR-nya begitu. Dan ini sudah kami bagi-bagi Bapak Ibu berdasarkan prioritas dan juga sudah kami kelompokkan berdasarkan OPD-nya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu mencari lagi di link yang sudah dibagikan. Kami juga sudah membagikan mengelompokkan per OPD. Ini Bapak Ibu, di sini sudah ada sheet yang
dijudulkan sesuai nama dinas atau badan atau OPD. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari sheet yang mana dan tinggal bisa mengisikan responnya ada atau tidak dan bukti verifikasinya apa. Nanti misalkan bisa dituliskan sebagai contoh untuk set 1 ya Bapak Ibu. Apakah ada keterlibatan DPRD dalam kegiatan PRB? Misalkan ada, kita tuliskan 1. Dan nanti bukti verifikasinya tinggal dituliskan di sini, misalkan rapat tentang anggaran PB atau 2021 misalkan. Seperti itu. Dan nanti contoh laporannya ataupun notulennya atau misalkan hasil keputusan yang bentuknya sudah SK atau apa bisa dikirimkan kepada kami ke link juga yang sudah disebutkan di chat room. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak jelas, mangga bisa menanyakan langsung ataupun misalkan konfirmasi tentang oh ternyata dinas saya harusnya di indikator ini gitu ya. Dan kami juga mohon diberikan kontak person Bapak Ibu di masing-masing OPD biar kami mudah untuk menghubungi masing-masing dinas Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari untuk pemaparannya. Selanjutnya hadirin yang terhormat, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila ada yang mau bertanya, kami persilahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk bertanya. Mangga Pak Didi. Ya, ini mau tanya ke Pak Ari. Ini yang untuk isian ini harus kapan? Terus evidennya itu kalau di saya kan itu ada dalam bentuk kajian seperti itu ya. Nah ini bagaimana? Apakah soft copy-nya akan diambil ke sini atau kita bisa kirimkan via email? Baik, terima kasih Pak Didi sudah hadir langsung ini, Pak Sekretaris DLH ini ya. Baik Pak, sebenarnya secara timeline dari BNPB-nya sendiri, karena kami sebenarnya juga merespon dari BNPB, untuk batas akhir pengumpulan sebenarnya adalah akhir bulan ini Pak Didi. Jadi sebenarnya tanggal 30 ya. Ya 30 atau 31 ya Pak ya. 30 September. Nah, tapi itu untuk laporannya ke sana Pak. Tapi karena kami juga harus melakukan review ya. Kan review dan pencatatan. Jadi mohon mungkin bisa Senin atau Rabu depan Pak bisa masuk ke kami gitu ya. Kalau masalah nanti bagaimana pengumpulannya, di chatbox sudah dikirimkan Pak link untuk menguploadnya, mengupload untuk masing-masing. Ini untuk ya upload dokumen bisa untuk ini kan tadi saya pikir ini hanya untuk ngisi apa sih tadi ya tabel ya yang tadi disampaikan Pak Ari. Oh itu. bisa Pak. Nanti ada sudah masing-masing foldernya untuk masing-masing OPD, jadi bisa langsung. Mungkin saya langsung perlihatkan saja. Ya udah bisa. Dan mungkin untuk DLH kontak personnya bisa ke siapa Pak Didi? Mungkin sekalian aja. Kebanyakan ini tuh udah ada di bidang konservasi ya. Bidang 3 sama yang kebitnya Pak Helmi. Saya udah kontak sama Pak Helmi, nanti kontak personnya ke Anissa. Ya, atau biasa panggil Ica. Nanti saya kirimlah ke Pak Ari ya. Ya, nomornya. siapa? Sama ada satu lagi yang di bidang 1.
Yang tata laksana ada yang kalau KLHS kan banyak ada juga di kajian KLHS yang untuk mitigasi untuk yang kebencanaan. Itu Bu Maria, Pak Ari kan udah sering kontak-kontak ya. Oh iya Pak, siap-siap Bu Maria ya. Ini mohon bantuannya Pak Didi biar Ya? Jabar RB-nya cepat turun. Ya. Ada lagi Pak Didi mungkin ditanyakan Pak? Ya, terima kasih. Nanti coba nanti saya isi, nanti ada Pak Chandra mau ngisi ininya ya. Oh, siap. Mungkin sore-sorean nanti diisi ini yang di sini ya. Nanti kalau nanti saya mau mintakan evidennya yang dari masing-masing itu, nanti biar tidak upload sama Chandra. Siap. Baik Pak Didi. Terima kasih Pak Nanti Didi. kalau isian ininya mah kalau nanti saya kirim lewat WA dulu ya, sementara ya. Oh ya, siap Pak. Oh ya, boleh, mangga Pak. Oh Nuhun ya, ya. untuk nomor saya mungkin di surat itu ada kesalahan, nanti di chatbox saya tulis ya. Untuk kalau ada pertanyaan tambahan atau ada pengiriman dokumen mau via WA boleh via saya. Terima kasih. Baik, Mangga, ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari yang lain? Mangga dipersilakan. Pak Agung, punten mungkin bisa sekalian, oh ini Bu Siska present. Masih di mute Kang Agung. Mangga Bu Siska bisa langsung, mungkin Pak Agung ada gangguan teknis. Ya, suara saya sudah terdengar belum? Terdengar Bu, terdengar. Halo? Mangga Bu, Terdengar ya? Mangga, jelas Ya. Bu. Maaf, saya belum bisa ini Pak lihat video soalnya saya menggunakan HP ya. Mangga, Mohon Bu. izin. Ya, saya perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pak. Tadi saya lihat di Google Drive yang di-share di chat itu bahwa DKPP sudah melengkapi beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti terkait penanggulangan bencana ini. Sebetulnya di ketahanan pangan kita punya cadangan pangan pemerintah daerah yang salah satu tujuan dari adanya CPPD ini sebagai buffer stock jika ada kebencanaan ya Pak ya. Dan itu tadi saya sudah lihat di Google Drive yang di-share oleh Pak Agung, mungkin itu sudah ada dari mulai Pergub, PP dan juga data-data terkait CPPD di Jawa Barat ada berapa maupun yang di kabupaten kota. Yang menjadi pertanyaan saya setelah ini, kami dari Dinas OPD itu selanjutnya harus seperti apa? Apakah mengisi form yang Excel yang di-share juga di Google Drive? Di situ saya lihat ada form assessment IKD OPD. Nah, apakah setelah melengkapi data di Google Drive, selanjutnya kami mengisi form assessment tersebut atau bagaimana Pak? Karena kebetulan saya baru pertama kali juga mengikuti rakor terkait indeks ketahanan daerah ini Pak. Begitu. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Kang Agung ya, saya ini ya, share screen ya. Mangga Pak Ari. Ya Bu Siska, punten izin. Tadi sudah saya set juga, sudah ada. Memang Bu, ini kita juga tidak memulai dari nol ya Bu ya, karena memang karena IKD ini dilakukan setiap tahun, jadi baseline tahun ini adalah IKD tahun kemarin, gitu ya. Jadi memang ada beberapa indikator yang sudah kami isi sesuai dengan tahun kemarin, dan mungkin setelah ada dokumen-dokumen tersebut, mungkin dari Bu Siska bisa mereview apakah dokumen-dokumen tersebut peraturan-peraturannya apakah masih berlaku Bu.
Pertama itu. Yang kedua, kalau memang misalkan masih berlaku dan bisa digunakan, kami mohon Bu Siska untuk bisa membantu kami mengisikan ini ya Excel-nya dan bisa langsung meneruskan bukti verifikasinya. Sebagai contoh, nomor 1, apakah terdapat lembaga yang bertanggung jawab pengelolaan pangan di daerah? Kalau ada, nomor 1, misalkan gitu Bu ya. Nah ini buktinya apa? Misalkan kalau di Bu Siska masih bersama saya, mungkin? Masih Pak, masih. Nah, Masih. iya. Masih. Ya, masih mendengarkan ya. Ya mungkin bisa langsung ditanggapi Bu ya. Untuk bukti verifikasinya mungkin SOTK atau Ya. SOP gitu Bu ya? Atau apa ya Bu ya? Iya. Di sini. Untuk nomor 1 ada SOP-nya Pak. Kita untuk apa yang bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan daerah terkait kebutuhan darurat bencana itu untuk SOP penyaluran cadangan pangannya mungkin ya Pak ya. Oh, SOP penyaluran cadangan makanan ya. Ya, cadangan pangan ya. SOP penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah. Nah, ini sudah ada di foldernya Bu atau tidak Bu? Tadi Bu? Kalau tadi saya lihat sih belum Pak. Tadi saya Nah. lihat hanya ada Pergub dan PP-nya saja. Berarti saya nanti menambahkan SOP-nya ya, berarti Ya, ya. begitu Bu. Nah, ya betul Bu. Jadi Oh ya siap. di kami tolong dibantu juga Ya. diisikan dan bukti verifikasinya sudah langsung ditulis di sini Bu. Karena di sini kan bukti verifikasinya baru berbentuk panduan ya, panduan gitu ya. Panduan biar bagaimana menjawabnya. Ya. Nah, jadi misalkan sudah tuliskan SOP Baik, penyaluran cadangan pangan. Baik, terima kasih Bu Susi, mohon bantuannya. Ya, Untuk Pak Ari, maaf Ya. satu lagi kalau untuk yang 102 sama 103 itu kalau misalkan tidak ada berarti saya isi tidak aja ya, responnya tidak. Karena Ya, kalau untuk betul. 102 dan 103 skenario bencana terparah dan adanya kesepakatan itu belum ada di kami gitu. Oh ya, Berarti saya isi tidak aja ya Pak ya. ya isi di tidak. Betul. Mungkin bisa ini Bu, Tidak. bisa selain dituliskan tidak, mungkin bisa ditambahkan keterangan yang sekarang dilakukan berdasarkan apa gitu Bu. Mungkin jadi biar kami bisa tahu, oh ternyata disusunkan berdasarkan kajian apa. Jadi biar mungkin bisa untuk review tindak lanjut tahun berikutnya Bu. Oh baik. Oh ya. Jadi kalau walaupun tidak ada kesepakatan, tapi seperti apa gitu ya teknis penyalurannya? Ya, gitu, Bu. Apakah ada kesepakatan dengan pemangku daerah di kabupaten kota atau ke masyarakat seperti apa gitu ya Pak ya? Ditambahkan keterangan itu aja ya. Ya, betul Bu. Ya. Kalau untuk 104 sih ada untuk pergubnya ada peraturan kepala daerah. Ya, baik Bu, tidak apa-apa nanti dituliskan saja dan juga akan kami review ke depannya. Untuk hasil reviewnya juga insya Allah Ya, akan terima kami kasih, Pak. kembalikan juga ke OPD Bu. Jadi maksudnya pekerjaan kami juga nanti akan direview oleh BNPB. Jadi nanti biar tidak ada kesalahpahaman dari dinas bahwa kami sebenarnya sudah mengisi kok ternyata disalahkan atau dicoret gitu ya. Nanti akan kami berikan reviewnya, hasil review BNPB-nya. Jadi ada konfirmasi ke tiap-tiap OPD. Baik Bu, mungkin untuk ini bisa kontak untuk DKPP ke Bu Siska aja ya? Kalau untuk boleh saya, tapi kalau untuk koordinatornya ada Bu Emma Pak, boleh ke koordinatornya aja langsung mungkin ya? Oh boleh. Mungkin nanti bisa dibantu ya Bu ya. Ke nomor Pak Agung yang di chatroom mungkin ya. Oh iya, nanti saya ke Pak Agung aja ya, memberikan nomor Bu Emma-nya ya. Ya siap. Hatur nuhun Ibu. Baik Pak. Ya sami-sami Pak Ari, hatur nuhun. Izin Pak Ari. Mangga Bu Reni. Mangga Bu. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, untuk Dinas ESDM kan terdapat di dalam indikator 33 tentang perlindungan daerah tangkapan air. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan kebijakan tentang lingkungan hidup. Sebetulnya Dinas ESDM sudah mempunyai perda
terkait dengan pengelolaan air tanah. Nah, tetapi di dalam perdanya itu tidak bukan tidak berkaitan langsung ya. Jadi tidak langsung terhadap penanganan banjir, tetapi di dalam pasalnya itu bahwa pemegang izin harus diwajibkan untuk membuat sumur imbuhan. Nah, seperti itu. Apakah dimasukkan saja ke dalam indikator itu atau tidak perlu? Itu saja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Baik, Ibu Reni, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin bisa langsung diisi saja ya, Bu, karena memang yang penting sebenarnya walaupun tidak secara khusus menyebutkan banjir, karena kan secara tidak langsung ya, Bu, ya, sumur imbuhan Ya, atau betul. ini. Jadi bisa dituliskan di sini mungkin ada perdanya nomor berapa gitu, Bu, ya, nomor berapa tahun berapa, dan untuk bukti verifikasinya Ibu bisa melampirkan soft filenya, Bu, ya, dan kalau misalkan tidak ada soft filenya bisa memfoto cover dan di halaman berapa itu disebutkan, Bu. Tadi kan disebutkan untuk membuat sumur imbuhan ya, Bu, ya. Ya, betul. Nanti di keterangannya bisa dituliskan halaman berapa, ayat berapa gitu, Bu. Ya. Baik, Pak Ari. Ya. Ada lagi, Bu, mungkin untuk yang SDM, Bu, mungkin sekalian dicek ini ada indikator 33 dan indikator 37. Ya. Untuk indikator 37 karena terkait dengan ini ya air permukaan, karena air permukaan sudah tidak di ESDM lagi, jadi kami tidak memiliki sudah tidak memiliki kewenangan lagi ya di untuk Halo, Bu Reni? Halo, ya Pak. Maaf, Bu, tadi terputus, Bu. Oh iya, iya. Maaf tadi nge-lag. Ya. Jadi untuk indikator 37 ya Pak ya, pemanfaatan air permukaan, kewenangannya kan sudah tidak di ESDM lagi. Jadi kami tidak mengisi di situ ya Pak ya, untuk indikatornya. Jadi kami lebih penekanannya ke indikator yang ke-33. Baik. Terima kasih Bu Reni atas konfirmasinya. Kami tunggu juga, Bu, yang indikator 33 ini. Nanti mungkin Ibu bisa membantu kami melengkapi responnya dan bukti verifikasinya, Bu, ya. Ya, enggak. Ada perdanya, ada pergubnya juga. Jadi nanti kami lampirkan untuk itu. Siapa turun, Bu? Ya, sami-sami, Pak. Pak Agung, mungkin saya bisa langsung ini ya, mungkin silakan, dibuka. Di sini ada pemanfaatan air permukaan. Mungkin dari tadi Pak Sukaryono hadir, Pak Sukaryono dari DSDA ya? Iya, ada hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, siapa Sukaryono? Mungkin bisa dibantu kami, Pak, untuk DSDA ya. Ya, Pak. Oke, paling untuk yang pertama kita di indikator 32 ya. Oh ya, Pak. Indikator 32 memang di situ kita ada pergub juga tentang penerapan untuk sumur-sumur resapan itu, Pak. Nanti mungkin kita siap. tambahkan itu. Yang kedua juga, apakah telah ada penerapan resapan air? Kita beberapa memang sudah melaksanakan, memang belum maksimal ya, Pak ya. Sehingga untuk pertanyaan yang berikutnya, yang 127 dan 128 memang perlu ada kajian lagi. Apakah penerapan sumur resapan ini yang mungkin kalau dari persentase masih kecil ya, belum terlihat dampak yang signifikan terhadap pengendalian banjir lah, seperti itu. Oh, baik. Iya, Pak. Apakah masih bingung ke bawahnya ini untuk jawabannya?
Oh, iya Pak, punten, saya ingin konfirmasi Pak. Tadi Ya. yang disebutkan tidak maksimal itu apakah ada laporan yang menuliskan seperti itu Oh, atau bentuknya belum Pak. kajian atau bagaimana Pak? Belum Atau Pak. misalkan Jadi dari jumlah saja sih Pak. Dari jumlah memang kita baru menerapkan itu cuma oh, sekitar berapa buah gitu. Karena itu kan bertahap terus Pak. Kalau dari target 1000 apa namanya sumur resapan gitu kan baru iya iya iya. beberapa saja kita laksanakan, dan untuk di tahun kemarin memang masih sedikit sih Pak. Oh, berarti Seperti nanti secara ada laporannya progres kami sampaikan. programnya ya Pak? Ya, Oh begitu. mungkin Berarti ke arah situ. Kalau terhadap tapi bisa saja kami isi 127 dan 128, bisa saja kami isi ada memang pengaruh sedikit di situ untuk terhadap luasan banjir ya. Dan mungkin nanti kami juga akan sampaikan juga laporan kejadian bencana lah, mungkin seperti itu Pak. iya Pak. Jadi memang yang tadi nomor 12, maaf Pak, sebentar. 127 ya Pak? Ya, 127. Nah ini apakah penerapan ini menurunkan frekuensi dan luasan banjir? Memang ini karena sifatnya sebagai output atau impact ya? Impact Pak. Jadi memang apakah yang kegiatan yang kita lakukan sudah ada impact-nya, dan diharapkan memang sebenarnya jawabannya itu sudah ya, ada Pak ya. gitu. Apakah ada langsung setelah dipasang sumber resapan, apakah banjirnya berkurang gitu? Mungkin Siap. pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau memang misalkan ada perubahan Pak yang terdokumentasikan gitu ya setelah dipasang sumber resapan ini, misalkan kejadian bencana sebelum dipasang dan sesudah pasang ada perbedaan, hitung-hitungannya seperti itu, mungkin bisa dijadikan dasar Pak. Walaupun belum bentuknya mungkin belum laporan, tapi mungkin telaahan atau bagaimana itu juga bisa jadi dasar Pak. Ya Pak. Baik Pak, mungkin bisa yang lain Pak, indikator yang 33 tadi Pak. Yang dua ya, mungkin ke ini dulu Pak, mungkin yang 37 ya Pak ya. Oh 37. 37 itu kan apakah sudah ada inisiatif di tingkat daerah yang memadai dalam pengelolaan air permukaan. Nah, di kami juga kan sedang ada perencanaan embung-embung yang ada di wilayah sungai. Itu Ya, bisa ya, dimasukkan walaupun masih dalam perencanaan DED gitu. Bisa Pak, bisa Pak. Terutama sangat bagus kalau misalkan sudah masuk dalam tanah, sudah ada anggarannya Pak, misalkan masuk ke DPA atau perencanaan tahun 2023 atau bagaimana Pak. Tapi kalau misalkan masih DED juga bisa Pak, yang penting ada inisiatif. Ya, ya. Soalnya di kami memang untuk perencanaan embung, karena nanti untuk pelaksanaan untuk dilihat dari ininya Pak, kepemilikan lahan. Biasanya nanti ada yang dikerjakan oleh mungkin anggarannya ke bantuan keuangan ataupun apa. Jadi kami hanya membuat untuk perencanaan embung di Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Bisa Pak ya? Bisa Pak. Bentuknya apa Pak? Punten. Tahap sekarang ada yang baru DED Pak, ada yang sedang pembuatan DED. Nah, bisa dilaporkan Pak laporan DED-nya ya Pak ya? Ya. Ya. Itu terus juga untuk yang indikator 41 Pak. Indikator 41. Tentang revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota. Mungkin yang di kami ada ke embung dan waduk. Di kami kan ada beberapa dari mulai tahun 2019 Pak kita ada revitalisasi. Itu bisa dimasukkan ya Pak ya, tidak melihat tahun anggaran ya Pak ya. Ya bisa Pak, bisa Pak. Ini juga sebenarnya masih kami konfirmasikan ke BNPB untuk masalah apa namanya tahun berapa yang bisa dicatat. Tapi untuk sekarang semua tahun kita masukkan dulu Pak. Nanti bagaimana review dari BNPB akan kami konfirmasikan lagi ke Pak Sukaryono. Misalkan ternyata hanya 2 tahun terakhir atau bagaimana, jadi kami laporkan juga. Punten Pak, untuk itu tadi berarti bisa dimasukkan, dan untuk yang setelahnya
161, pertanyaan 161 mungkin apakah telah ada kebijakan Pak mendukung mitigasi struktural gitu? Apakah ada Yang berapa, Pak? peraturan? Yang berapa, Pak? 162 Pak, Oh, 162, 168 telah ada kebijakan yang mendukung mitigasi struktural. Oke, iya. Nanti ini kami diskusikan dengan bidang yang lain, Pak, karena semuanya tidak di bidang kami. baik Pak. Kami akan harus kami kumpulkan lagi data-datanya. Siap Pak, siap. Iya, Pak. Baik Pak, mungkin dari DSDA ada lagi Pak yang punten untuk yang kalau untuk tsunami ini masuk ke DSDA atau enggak ya Pak? Atau langsung enggak, ke Pak, pusat ya? Enggak, Pak. Oh. Ya. Baik Pak kalau begitu. Terus kalau yang ini ya di kita juga ada yang prioritas 6 masuk nih saat yang banjir bandang juga ya, misalkan kita belum ada ya dinolkan saja dulu mungkin Pak ya. Ya betul Pak, kalau memang misalkan tidak ada ya dinolkan saja, berarti itu tuh catatan tahun depan. Perbaikan tahun depan. Gitu, Pak. Siap Pak. Sementara dari DSDA mungkin itu dulu Pak. Siap Pak Sukaryono. Pak punten untuk nomor kontaknya, kontak di DSDA apakah bisa Pak Sukaryono atau nanti ada yang gimana lain? Pak? Yang gimana Pak? Untuk kontak Pak, untuk kontak ke DSDA untuk biar kami bisa karena semua data misalnya ada di ini ya PP ya program, mungkin nanti saya tambahkan Ibu Widi mungkin ya Pak ya. Ya Pak, tapi mohon diberikan ini ya Pak, informasi, jadi biar kami tidak. Saya nanti ke Pak Agung ya. Ya, siap. Oke. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Pak. Mangga, Pak Yoga. Terkait dengan ini Pak, izin dari BMPR Pak. Siapa? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang prioritas 1 pertama Pak, yang pada home assessment IKD OPD yang dimaksud dengan terfokus pada integrasi antara kebijakan itu buktinya seperti apa ya Pak? Punten Pak, yang indikator berapa Pak? Indikator berapa? Nomor pertanyaan berapa? Indikator 1 Pak. Indikator 1. Oh ya? Yang nomor 4 ya Pak? Iya betul Pak. Ya, begini Pak, misalkan seperti contoh Pak RT RW, karena kebetulan saya juga kemarin juga ikutan masukan peta bencana ke RT RW, jadi ini sebenarnya sudah masuk ke RT RW kita, sudah mengintegrasikan Perda atau KRB BPBD ke RT RW-nya. Jadi yang Perda PB di kami Pak, Perda PB di kami itu ada Perda 2 tahun 2010, Perda Jabar 2 tahun 2010, dan mungkin bisa juga turunan-turunannya seperti peta bahaya dari kami gitu ya, peta rawan dari kami yang mungkin dipakai oleh Bina Marga gitu ya untuk dalam perencanaan atau kebijakan-kebijakannya gitu. Apakah ada Pak selain RT RW mungkin? Mungkin kalau terkait ada kekhususan kayak di KBU Pak, itu bisa masuk nggak Pak pengendalian terkait ruangnya? Bisa Pak, tapi memang harus mungkin ditunjukkan Pak di Perda KBU itu bagian mana yang mengacu ke Perda, misalkan pasal mana yang mengakomodir tentang pengurangan risiko bencana atau mitigasinya gitu Pak. Jadi dituliskan misalnya Perda KBU ayat berapa gitu. Atau misalkan di lembar berapa ayat berapa. Oke. Nah, mumpung dengan Pak Yoga nih di BMPR banyak nih Pak. Iya Pak. Banyak ya. Mungkin bisa sekalian kami konfirmasi Pak. Maaf, saya pindahkan dulu ke. Nah ini ada indikator 1, indikator 6 Pak.
Ini sekalian saya konfirmasi ya Pak, indikator 6 ini Perda RT RW, apakah sudah mempertimbangkan? Sudah ini? Sudah Pak Barang. Ya sudah. Ini juga sudah. Mungkin bisa lanjut ke, oh ini Pak, apakah ada tindakan hukum untuk pelanggaran peruntukan tata ruang Pak? Contoh misalkan di KBU itu apakah ada penegakan hukumnya kalau misalkan melanggar atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Barangkali nanti saya konfirmasi dulu Pak terkait apakah dokumennya kita laporan ya Pak, laporan tentang itu. Nanti kami coba penuhi Pak kalau misalnya memang ada di. Kalau sifatnya memang dalam Perda KBU sudah menuliskan Pak, misalkan bagi yang melanggar akan mendapat hukuman apa gitu, itu bisa juga dituliskan, tapi sebagai penguat nanti Pak, apakah ada tindakan secara actionnya gitu ya? Yang Pelaksanaannya barangkali ya Pak? Iya, ya, betul Pak, betul. Kalau di Perdanya saya rasa ada Pak. Oh, siap. Pelaksanaan. Baik Pak, lanjut ke indikator 27 ya. Jadi kan berarti untuk penataan ruang berbasis PRB mungkin sama dengan yang indikator 6, tapi ini lebih banyak ke pengetahuan Bapak untuk RT RW kan panduannya sama ya Pak? Iya Pak. Panduannya sama. Jadi kabupaten kota pun sebenarnya sudah menerapkan hal yang sama ya. Memang pedomannya sama Pak, acuannya sama, cuman beda untuk provinsi dan kabupaten kota. Tapi ada unsur harus selaras barangkali antara kabupaten, perencanaan tata ruang kabupaten dengan provinsi, dan tentunya juga kalau terkait dengan bencana sama Pak, baik itu di tingkatan provinsi pedomannya maupun di itu sama diakomodir barangkali Pak. Oh, baik Pak. Jadi saya yakin ini sebenarnya sudah dilakukan Pak. Mungkin kami mohon bantuan untuk diverifikasinya Pak. Kalau misalkan. Ya bentuknya saja Pak barangkali. Bentuknya bisa. RT RW seperti apa gitu. Iya, misalkan begini Pak, untuk RT RW-nya misalkan perdanya, kalau misalnya perdanya atau dokumennya Pak, dokumennya gitu ya. Atau secara khusus misalkan peta yang tentang ketentuan khusus ya Pak, yang RT RW kan ada di ketentuan khusus, mungkin bisa dilanjutkan seperti itu Pak. Dan disebutkan perda berapa untuk masing-masing provinsi dan kabupaten kota seperti itu Pak. Dan untuk misalkan contoh itu bisa bentuknya perda Pak, bisa bentuk laporan, dan juga kalau misalkan seperti ini Pak, misalkan inisiatif ini ada tulisan inisiatif, ini bisa bentuknya misalkan rapat kerja gitu atau rapat awal koordinasi yang sifatnya notulen atau berita acara begitu Pak. Pengintegrasian barangkali ya Pak? Ya gitu Pak. Kalau pengintegrasian oh ya betul, rapat-rapat integrasi gitu Pak, misalkan konfirmasi ke OPD tentang penyusunan RT RW gitu ya. Tadi kebetulan juga saya ikut yang kawasan Cijeruk Bogor, itu ada konfirmasi ke masing-masing stakeholder tentang contohnya untuk bencana gitu ya. Nah itu juga bisa jadi Pak, bisa jadi bukti Pak, gitu rapat-rapat begitu notulensinya. Baik. Itu juga termasuk yang Perda kabupaten kotanya Pak? Atau... Ya Pak, contohnya satu aja bisa Pak. Tapi yang harus itu adalah provinsi, pada provinsi, karena yang kita nilai sekarang adalah sebenarnya provinsi Pak. Siap. Ya. Pada saat yang sama sebenarnya kami juga sedang melakukan penilaian untuk kabupaten kota, tapi provinsi juga harus dilakukan. Baik Pak, lanjut mungkin indikator 28 ini, penataan ruang yang mudah diakses publik, itu apakah benar di Bina Marga atau di mana Pak? Mungkin apa bisa konfirmasinya? Kalau terkait dengan informasi penataan ruang,
di apa untuk di kementerian sudah ada Pak Jisaru ya. Kalau untuk di provinsi saat ini sedang justru yang berjalan Pak. Kami sedang menyusun WebGIS terkait dengan tata ruang. Oke, siap Pak. Nah, itu Pak mungkin jadi nanti informasi WebGIS-nya gitu ya Pak. Mungkin bisa dituliskan ini nomor 110 ini Pak. Apakah telah ada informasi penataan ruang yang mudah diakses publik gitu. Misalkan sistem informasi atau website atau apa mungkin bisa dituliskan Pak, screenshot-nya dan alamatnya gitu ya Pak. Tapi masih maksudnya sedang dilaksanakan Pak. Oh, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Pak. Kalau misalkan masih dilaksanakan, dituliskan saja masih dalam progres. Dan selama ini menggunakan apa gitu? Apakah misalkan bentuknya pelayanan misalkan harus datang atau bagaimana mungkin bisa dituliskan gitu ya. Baik. Lanjut Pak untuk bangunan tahan gempa bumi ini tidak di Bina Marga Pak atau di Disperkim ini ya? Punten konfirmasi. Di Bina Marga kayaknya tidak ada Pak, hanya 2 terkait dengan jalan dan penataan ruang. Oke, baik kalau begitu berarti ini mungkin maksudnya Disperkim ya Pak ya. Baik. Yang 154 Pak. Oh iya Pak? Itu syarat IMB Pak, yang terkait dengan perizinan IMB kan untuk IMB ataupun sekarang PPG itu kan dikembangkan di kabupaten kota. Oh begitu. Berarti untuk provinsi tidak ada ya Pak? Tidak ada Pak. Oh baik kalau begitu. Baik, terima kasih Pak Yoga. Mungkin ada lagi Pak dari Bina Marga yang mungkin bisa jadi ini mungkin yang prioritas 6 indikator 56 Pak. Ini infrastruktur evakuasi. Ini kan bisa jadi gedung evakuasinya dan juga bisa jadi jalannya ya Pak. Ya. Kemarin juga sempat disebutkan bahwa perlebaran jalan evakuasi juga ada ini. Mungkin nanti bisa dilaporkan ya Pak, dibantu kami. Maka Pak, nanti saya koordinasikan. Kebetulan saya dari bidang tata ruang Pak. Nanti saya koordinasi dengan bidang-bidang yang siap Pak, kalau begitu. Baik. Oke. Mungkin ada lagi Pak dari BMPR Pak. Punten sekalian. Saya kira cukup Pak. Nanti kalau itu nanti saya via WA mungkin bisa komunikasi lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoga. Mungkin nanti Pak Agung bisa komunikasi dengan Pak Yoga ya. Dengan ini ya. Siap Pak Yoga. Ya, Pak Turnuhun, Pak Yoga. Pak Ari. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak Yoga. Semoga Bu Reni. Mangga Bu. Ya, Pak kembali lagi ke yang tadi ya Pak ya, indikator 37. Nah, sebetulnya kan kewenangannya itu ESDM sudah tidak ada kewenangan itu menggunakan Undang-Undang 17 tahun 2019. Nah, mungkin jadi kami itu sebetulnya Dinas SDA maupun Dinas ESDM sama-sama menunggu PP-nya. Jadi kami belum bergerak untuk terkait dengan pemanfaatan air permukaan ini. Nah, apakah bisa menggunakan perda yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang 17 tahun 2019, karena kami terkait dengan hal ini sih punya untuk perdanya Pak, perda pergubnya kami ada. Nah, bisa Bu, bisa digunakan ya Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, kemudian kembali lagi Pak ke indikator 33. Untuk poin 131 dan 132-nya sebetulnya kalau secara penghitungannya kami tidak punya. Nah, apakah nanti jawabnya seperti apa? Kan di sini apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah Anda telah
menurunkan frekuensi. Artinya kan harus ada sebuah metode ya untuk mengukur bahwa memang frekuensi penurunan frekuensinya ada. Nah, kami belum punya untuk pertanyaan nomor 131 sama 132. Ini Bu, punten, memang ini sifatnya karena output ya Bu, atau outcome ya, outcome ya, saya lupa ya. Jadi memang apakah yang dilakukan di dua pertanyaan sebelumnya ini sudah berdampak nyata atau tidak Bu, sebenarnya arah pertanyaan nomor 3 dan 4 ini. Jadi memang sifatnya itu telaahan ataupun kajian ya, ataupun misalkan laporan efektivitas misalkan gitu ya, efektivitas tentang pengelolaan tangkapan air berdampak pada berkurangnya luasan banjir. Tadi sudah saya sebutkan juga Bu, kalau memang misalkan tidak ada, bisa dibikin semacam telaahan Bu, mungkin ya, telaahan yang mungkin sudah dilakukan atau belum, mungkin membandingkan secara temporal saja Bu, setelah ada kegiatan tersebut dan atau sebelumnya, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan frekuensi dan luasan banjir yang terjadi begitu. Kalau misalkan memang ada yang mungkin bisa jadi dasar gitu ya. Yang penting kita sampaikan dulu eviden kita kepada BNPB, nanti BNPB akan mereviewnya Bu, gitu Bu. Ya, baik Pak. Nanti kami coba untuk cari dulu ya Pak ya, untuk poin 131 dan 132-nya. Nanti dilampirkan. Baik, terima kasih Bu Reni. Iya, sama-sama Pak. Mangga. Izin Pak Ari. Mangga Bu. Dari BPKD Pak Ari. Oh ya Bu. Mangga Bu Tuti. Mangga Bu. Ini kan untuk BPKD di indikator 5, 9 sama indikator 22 ya. Untuk di indikator 5 ini BPKD, apakah rencana penanggulangan bencana telah memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di daerah Anda? Ya. Nah, ini untuk bukti verifikasinya adalah adanya kesepakatan. Nah, maksudnya adanya kesepakatan ini berbentuk apa ya Pak? Maksudnya di sini kan kalau untuk penanggulangan bencana itu anggarannya itu nggak khusus gitu buat penanggulangan bencana, tetapi di sini melalui mekanisme bantuan belanja tidak terduga, seperti itu Pak. Ya Bu, mungkin bisa langsung saya ini ya Bu. Bu Tuti juga kan ikut yang di RPB ya Bu? Ya, betul Pak. Di situ juga sudah ada kegiatan-kegiatan atau program yang disusun sebagai upaya untuk pengurangan risiko bencana di Jawa Barat. Jadi tidak hanya kegiatan yang sifatnya darurat, tapi yang sifatnya juga mitigasi juga Bu. Mungkin seperti contoh tadi ya, apakah misalkan pembuatan embung itu apakah ini sebenarnya Monef dari RPB ya Bu. Sedangkan memang Monef RPB juga baru disusun tahun ini dan tahun sebelumnya belum dilakukan. Memang bisa mungkin secara khususnya untuk di kami BPBD gitu ya. Makanya di sini juga disebutkan Bapeda apakah ada misalkan penambahan anggaran untuk BPBD, apakah ada penanggaran tambahan untuk pembuatan embung, apakah ada untuk mitigasi cedera lainnya, misalkan bentuknya yang sekarang yang kemarin juga disebutkan Pak Gubernur kan bendungan-bendungannya Bu ya, bendungan-bendungan itu untuk peningkatan banjir pengurangan risiko banjir di itu, apakah itu juga anggarannya ditingkatkan gitu Bu atau bagaimana? Begitu, jadi tidak hanya bentuknya kesepakatan tapi laporan anggaran per tahun gitu Bu, mungkin Bu, yang mungkin bisa diperlihatkan mungkin ya Bu.
dari BPKAD apakah bisa sampai memberikan bukti verifikasi seperti itu atau tidak, Bu? Laporan maaf Pak tadi Laporan peningkatan anggaran Pak, Bu, per tahunnya. Gitu. Kalau untuk laporan dari BPKD-nya itu kan berarti sebagai PPKD itu berarti laporannya berbentuknya seprovinsi Jawa Barat gitu Pak. Ya. Enggak khusus untuk ini gitu, untuk kebencanaan gitu. Ya, ataukah apa-apa, Bu. bisa? Bisa Bu, tapi mungkin kami diberikan bantuan Bu di bagian halaman berapa dan nomor berapa gitu Bu. Jadi maksudnya biar jelas gitu Bu. Oh ternyata untuk penanggulangan bencana di ayat sekian, di halaman sekian, atau di bab berapa gitu. Jadi biar langsung menuju poin buktinya gitu Bu, poin verifikasinya. Baik Pak, siap. Untuk yang indikator ke-9 ya Pak ya, itu Ya. apakah ada respon positif dari DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah? Ini kan Ya. untuk bukti verifikasinya APBD. Apakah cukup menggunakan Perda APBD yang tahun 2022 gitu Pak? Bisa Bu, tapi juga mungkin ini mungkin saya rasa lebih ini ya Bu, lebih cocoknya misalkan ada apa namanya, ada temporalnya Bu, misalkan 2021 dan 2020 gitu. Berarti Perda APBD 2021 sama Iya. Perda APBD 2022. Iya, dan mohon bantuan juga disebutkan halaman berapa, bab berapa gitu. Jadi Kalau biar di Perda itu kan disebutnya bukan hanya apa yang seperti saya jelaskan tadi, bukan hanya bencana gitu ya Pak, tapi ya. belanja tidak terduga. Berarti di situ di highlight-nya yang bencana tidak terduga ya Pak. Ya bisa Bu, bisa. Dan karena ini sifatnya responsif dari DPRD, berarti itu udah ini ya Bu ya dari DPRD-nya ya, gitu ya. Kalau sudah jadi Perda itu sudah sudah sama DPRD juga gitu. Oh siap. Mungkin saya kepikirannya apakah misalkan ada pembahasan laporan pembahasan dengan DPRD begitu. Kalau memang misalkan ada juga lebih mengena itu sebenarnya buktinya. Tapi kalau sudah adanya Perda APBD juga saya rasa kalau sudah ditunjukkan sudah cukup yang bagian belanja tidak terduga. Untuk yang terakhir yang indikator 22 ya Pak ya? Iya, Bu. Itu apakah terdapat lembaga di pemerintah yang menangani, mengusulkan, dan melaksanakan peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana. Nah ini apakah menggunakan kalau mekanisme kalau untuk mengusulkan namanya mengajukan ya. Kalau untuk mengajukan BTT ya di sini kan melalui mekanisme BTT kembali lagi. Nah itu untuk mengajukannya BTT itu kan mengajukan BPKD selaku SKPD itu dan Bendahara Umum Daerah menerima pengajuan dokumen rencana kebutuhan belanja yang telah ditinjau Inspektorat dan surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD. Nah apakah di sini cukup menggunakan yang tadi dokumen rencana kebutuhan belanja yang diajukan tadi yang sudah ditinjau oleh Inspektorat dan juga surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD gitu Pak? Bisa Bu, bisa Bu. Jadi memang bisa dilaporkan seperti itu dan selain tadi pengajuan anggaran kan juga ini terdapat lembaga atau tidak ya. Selain yang tadi dokumen yang Ibu sebutkan tadi dilampirkan juga ini juga masih terkait ke kami juga kan Bu ya. Maksudnya menangani peralatan dan logistik kebencanaan itu juga BPBD juga masuk juga di situ gitu. Jadi nanti mungkin SOTK kami dan mungkin juga misalkan dari PPKAD tentang SOTK-nya terus yang memperlihatkan itu tentang BTT-nya Bu gitu. Jadi bisa ditampilkan juga. Jadi ini bentuknya pengajuan dari SKPD mana aja gitu atau cukup satu aja, cukup satu SKPD aja yang buat buktinya gitu. Bisa Bu, bisa mungkin bisa dilampirkan, mungkin bisa minimal 2 ya Bu, mungkin bisa biar jadi pertimbangan ke sananya ke BNPB-nya.
Mungkin BPBD dan siapa gitu. Atau dari mana? Siap, Pak. Terima kasih Pak Ari untuk Baik, jawaban. atur nuhun Ibu. Penuh. Nanti mungkin bisa langsung ke Butut ya Bu, untuk Ya, siap kontaknya Pak. Bu. Langsung ke saya. Baik, atur nuhun Ibu. Siap, sama-sama. Baik, Mangga. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin bisa di ini, Pak Agung, di sekalian dikonfirmasi kan sudah hadir tuh beberapa. Selain yang sudah. Baik, Bapak Ibu. Ini absennya apakah sudah ngisi semua belum ya? Kalau yang belum, mangga dipersilakan. Ini yang udah ngisi ada Pak Dadang dari FPRB yang sudah ngisi ya. Kemudian dari DKPP Ibu Siska, dari DLH, kemudian dari Diskominfo, kemudian dari Dinkes, kemudian dari DBMPR, kemudian dari Dishub, kemudian dari BPKAD, kemudian DSDA, kemudian dari Bulog, dan dari DLH. Kang Agung mungkin tadi sudah disebutkan ya, ada Bulog juga mungkin bisa. Iya. Ada dari Bulog, mangga. Dengan Pak Erwin. Punten Pak Erwin, apakah masih bisa kami Pak? Halo, Pak Erwin. Masih ada sih Pak, kalau di ini. Lanjut dulu. Mungkin lagi. Ya. Mungkin dari yang lainnya, mangga Bapak. Dari Dishub ada, dari Dishub Pak. Dishub ada Pak. Pak Nana? Ada Pak. Nah, Pak Nana nih sekalian sudah Ya. paham. Mangga Pak Nana. Saya kira Pak. Pak Nana, punten. Suara Ya. saya jelas? Jelas Pak. Jelas. Iya, punten Pak Nana, ini sekalian konfirmasi untuk Dishub kan ada di indikator 33, 35, 36, 42, 43, dan 52, 53. Lumayan banyak. Yang lain kan? cuma 2 indikator. 1. Karena penting Pak, fungsi hutan itu penting. Dishubnya penting. Nah, punten, apakah sudah tepat Pak masing-masing indikator ini? Apakah memang berada pada cukup, ya, maka Pak? Udah cukup, tapi kalau yang itu gambut tuh nggak ada di Jawa Barat itu Pak. Oh, gambut tidak ada Jawa Barat Pak? Iya, di luar Jawa aja itu. Oh, begitu ya. Oke, bisa jadi catatan ini. Mungkin bisa sedikit ini Pak, apa namanya? Mulai dari indikator 33. Tadi tangkapan air, mungkin apa bentuknya Pak kalau di Dishub? Apakah ada? Misalkan reboisasi atau penanaman hutan atau penanaman pohon gitu, lahan kritis. Perda itu yang terkait kehutanan itu ada 3 Pak. Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai. Perda nomor 8 2014 tentang penyelenggaraan kehutanan. Terus Perda nomor 20 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai. Oh, baik Pak. Nah, di di perda-perda tersebut, terutama untuk yang daerah aliran sungai itu sudah dijelaskan ya Pak, bagaimana untuk daerah tangkapan air dan daerah luahan gitu Pak, secara khusus atau tidak? Ya, sudah dijelaskan.
Oh, baik Pak. Berarti kami mohon bantuannya ya Pak. Mungkin untuk perda yang tadi disebutkan bisa dikirimkan ke kami. Tapi kami juga mohon bantuannya juga untuk menambahkan keterangannya di beberapa di ayat berapa Pak. Seperti tadi sudah saya sebutkan untuk dinas-dinas yang lain karena mungkin perdanya kan panjang ya Pak. Ya. Jadi biar tidak dicari-cari lagi yang sebelah mana ini. Baik Pak, tadi Pak Nana juga menyebutkan tentang perda mangrove dan pantai ya Pak. Ya. Nah itu berarti ada, saya lupa ya, yang mana ya? Yang untuk tsunami tadi. Nah. Ada. Sebentar Pak. Sebentar. Itu bentuknya penanaman atau bagaimana Pak Punten biar sedikit ada ini ke kami. Terkait rehabilitasi Pak sama kewenangan pengurusan Pak. Oh begitu. Jadi tidak secara khusus untuk perlindungan pantai gitu ya Pak atau bagaimana Pak? Indikator 40 Pak Ari mengenai tsunami. Indikator 40 ya? Ini ya. Di ruang lingkup palingnya Pak, meliputi perencanaan dan penataan hutan mangrove dan hutan pantai, rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove dan hutan pantai, kemudian perlindungan dan pengamanan hutan mangrove dan hutan pantai, kemudian penelitian dan pengembangan hutan mangrove dan hutan pantai. Yang selanjutnya pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai, kemudian yang F, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan hutan mangrove dan hutan pantai. Yang G, sistem informasi hutan mangrove dan hutan pantai, koordinasi pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai. I, kerjasama dan kemitraan pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai. J, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai. K, insentif dan disinsentif dalam pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai. L, pembinaan dan pengendalian dalam pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai. M, pengawasan dalam pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai. Banyak Pak. Baik Pak, tadi Pak Punten informasi sedikit kalau untuk mangrove dan hutan pantai ini banyaknya di pantai utara atau pantai selatan ya Pak Punten kalau ada informasi. Kayaknya pantai utara kayaknya. Pantai utara ya. Oh iya. Berarti untuk yang banjirop ini ya. Gelombang tinggi. Baik Pak Nana, punten nanti kami dibantu untuk ini ya Pak, perda-perda tadi Pak mungkin bisa dikirimkan dan tadi juga di indikatornya kan sudah kami khususkan nih Pak. Jadi mohon bantuannya ya Pak. Nanti mangga Pak Nana jika ada yang perlu ditanyakan, maka bisa langsung ditanyakan saja lewat WA atau ya mangga ini udah dicatat nomor Pak Agung ya. Ya, siap. Atur nuhun Pak Nana begitu. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari ini Pak Agung, dari Diskominfo tadi ada Pak. Oh ada Pak, Diskominfo ada. Siap hadir Pak. Ya, mangga Pak Irwanto. Siap. Untuk yang Diskominfo ini sepertinya ada di bidang IKP, nanti akan kita koordinasikan terlebih dahulu. Untuk indikator 4, 14 sama 16 lebih ke komunikasi dan penyampaian informasi ya. Ya, betul Pak, betul. Oke. Kemudian untuk yang indikator 18 sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional, mungkin kita akan koordinasi
itu ditanyakan ke UPTD PLDDIG kayaknya. Karena aplikasi ya. ada di sana di JDS itu, Pak. Oh, di JDS ya. Paling nanti kita kumpulkan di drive yang tadi dikasih linknya ya Pak, di situ. Ya, betul Pak Irwanto. Siap. Satu lagi mau menanyakan yang indikator 14.54 itu Ya, Pak. bukti verifikasinya data-data yang dikumpulkan diolah menjadi informasi. Kalau itu misalkan kita publik di IG kayak gitu? Bisa Pak, bisa. Bentuknya infografis atau apa. Jadi nanti mungkin bentuknya kumpulan ya Pak. Jadi kan untuk menjawab ini Pak yang diperbarui secara periodik gitu. Oke. Kalau yang di IG itu lebih ke tema ya biasanya. Kita publishnya itu berarti masuk enggak ya? Bisa Pak, bisa. Tapi bentuknya mungkin data ya Pak, data-data ya. Iya, infografis. Iya, data-data dalam infografis seperti itu Pak. Bisa Pak, bisa. Terus satu lagi yang di satu data atau open data Jabar. Oh, bisa Pak. Iya, betul. Itu bisa ya. Itu sih periodik tahunan. Info-info dari sektoral dari BPBD kita masukkan ke situ. Siapa? Seperti itu. Paling itu aja Pak. Untuk nanti Pak, untuk yang sifatnya dipublish gitu ya Pak, mungkin bisa dilampirkan alamat linknya Pak, link mungkin medsosnya atau websitenya atau aplikasinya, dan bisa ditunjukkan itu masuk ke bab mana gitu Pak, dan screenshot atau foto yang menunjukkan data-data infografis tersebut. Paling nanti di Excel ininya dituliskan link-linknya aja ya di sini ya. Iya. Dan ininya Pak, sekalian infografisnya kalau ada ya udah sebutkan. Siap. Oke Pak. Paling itu aja Pak. Cukup. Baik, terima kasih Pak. Baik, punten Pak Irwanto untuk kontaknya bisa ke Pak Irwanto dulu ya. Iya, boleh sementara ke saya dulu, nanti saya koordinasi dengan bidang yang lain. Ya, untuk absennya udah diisi Pak? Udah Pak. Oh, sudah. Siap. Mohon Pak Irwanto. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kamu bisa lanjut ke yang lain ya? Oh, Dinkes ini ada Pak Saiful ini. Mangga Pak, ada Dinkes, Pak Saiful ada. Betul Pak Saiful. Pak Saiful. Dilanjut dulu mungkin ke tadi saya lihat PPM. Punten PPM DPM Des. Dari mana Pak? DPM Des? PPM. Iya Pak, Bapeda. Oh, PPM. Mas Anwar. Mangga Pak Anwar. Wah, ini harus disapa dulu baru muncul ya Mas Anwar. Mas Anwar, punten. Iya Pak. Iya. Bantuannya nih untuk yang Bapeda tuh ada di indikator. Aduh, kok cuma 9 aja nih. Banyak di sebenarnya tuh Bapeda ini. Mungkin Pak Agung bisa bantu saya yang Bapeda itu ada di mana aja, di indikator berapa aja. Atau mungkin Mas Anwar udah ini ya Mas Anwar, udah sempat melihat ininya Excel-nya? Iya Pak, tadi saya melihat ada di indikator 1 ya Pak yang pertama. Oh, indikator 1 ya betul. Itu mungkin ada ya Pak, saya RPJMD itu pasti ada masuk. Kita bencana di prioritas 6 jadi prioritas. Terus mungkin kalau beberapa range yang relevan masuk ke ini mungkin ya Pak, ada di Dinkes juga ada, Dinsos masuk ke logistiknya mungkin sama Perkim mungkin ya yang pasca bencana. Oh iya, ini juga Mas, saya konfirmasi juga untuk yang GRK itu kan juga ada di ini ya, Mas Kaca ya, ada di Bapeda kan ya? GRK di bidang infra sih Pak, dia di mungkin nanti itu... saya konfirmasi ya, GRK ke rumah kaca. Oke Mas, baik. Oke, mungkin ada di mana lagi ya? Bapeda ya, banyak tuh seharusnya. Iya. Ini Pak, mungkin
selanjutnya yang ada hal yang ingin saya konfirmasi Pak juga Mangga Mas Yonar. tentang yang di indikator 2 yang pembentukan BPBD itu, apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan upaya penyelenggaraan PB? Ya, Itu mungkin nanti verifikasinya seperti apa Pak itu? Nah, ini sebenarnya ini monef untuk BPBD ya, Mas Anwar ya. Maksudnya Iya, iya. Menjawabnya sih sebenarnya mungkin kalau dari konsep Bapeda bisa apa namanya? Apakah misalkan IRBI nurun atau bagaimana, itu mungkin bisa jadi ini juga. Kalau dari Bapeda yang misalkan rencana-rencana atau target-target tentang penanggulangan bencana mungkin bisa ini ya, apa namanya, contohnya SDGs ya, ada masuk BPBD nggak di situ ya, SDGs, target SDGs ya, mungkin nanti dilihat lagi Pak, masuk ke goal yang berapa gitu ya. Nah, mungkin bisa kan ada beberapa laporannya tahun berapa kan, 2 tahun ke belakang kalau nggak salah sudah dilakukan review juga SDGs Jawa Barat tuh. Mungkin bisa sampai di situ juga Mas buat jadi monef BPBD di sini. Oh iya, di SDGs ya Pak. Untuk selanjutnya yang ini Pak, mungkin komitmen DPRD terhadap PRB. Oh iya. Ini mungkin kalau data yang lebih lengkap mungkin lebih di Setwan ya Pak. Mungkin nota-nota komisi sebagainya mungkin lebih terarsipnya di Setwan. Kalau di Bapeda mungkin hanya sebatas beberapa nota dinas yang dilaporkan ke pimpinan. Seperti itu Pak. Baik. Tapi nggak apa-apa Mas, bisa dilaporkan juga nota dinasnya gitu. Jadi buat bukti apabila ini satuan tidak bisa. Kebetulan nggak tahu nih satuan ada sama tidak. Ini Pak, sekedar info saja. Dan kan kalau BPBD itu masuk Komisi 5, kalau tidak salah tahun ini tuh BPBD jarang diajak untuk ikut rapat komisi. Gitu. Ya, jadi mungkin tidak begitu banyak Pak nanti ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih infonya Mas Iya, Anwar. siap ya Pak. Nanti mohon dibantu ya Mas untuk siap Pak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Baik, Pak Agung masih ada lagi? Baik Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan. Mangga dari Pak Dadang nih, Pak Dadang belum nih Pak. Oh, dari FPRB Pak Dadang, mangga. Punten nih Pak Dadang, masih ada Pak Dadang? Masih ada Pak Dadang. Oke, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa dijapri Pak Dadang. Barangkali Pak Saiful dari Dinkes sudah bisa bergabung. Pak Saiful? Ya. Barangkali bisa bergabung Pak Saiful? Ya, gimana? Ya. Mangga Pak Ari. Ya, punten Pak Saiful. Ya, mangga Pak. Punten Pak, untuk Dinkes ini ada kebutuhan informasi tentang ini Pak, apa namanya? Data relawan ya? Tentang relawan juga, tentang kaji cepat Pak. Kaji cepat juga masuk kan ya untuk Dinkes ya Pak. Ya. Untuk kaji cepat itu sendiri masuk di bagian apa ya Pak? Surveillance gitu Pak? Kaji cepat tuh di P2P kalau di sini tuh. Oh, di P2P. Iya. Nah, baik. Jadi nanti. Nah, untuk yang indikator 4 sendiri Pak, untuk relawan dan personal terlatih untuk penyelamatan pertolongan korban. Ini juga semuanya tuh ada, kalau di bencana itu ada di bidangnya P2P.
Kami sudah koordinasi, memang ada timnya. Nanti Oh, kalau begitu, untuk Pak. menjawab ini nanti kami kan ini kan harus dilampirkan sama itunya ya. Apa SK tim segala ya Pak ya. Ya, betul Pak, betul Pak. Ya, nanti kami insya Allah kalau itu nanti dilampirkan. Siap, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Saiful. Mungkin Ya, kami juga sama-sama. nanti dibantu kontaknya Pak ke Pak Ya. Saiful dulu ya Pak. Ya, Baik. Nah, terima kasih Pak Saiful. sama-sama. Masih ada Pak Agung? Mangga Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kang Ari, izin Kang Ari. Mangga Pak Dadang. Ya, terkait dengan peran serta forum dalam penguatan IKD ini masuk nggak di dalam itu? Ada, Wadada. Ya? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Di indikator 66 Pak. Di Excel itu ada ya, nanti ya nanti saya siapkan. Oh, siap Pak Dadang. Nanti langsung dijapri aja ya ke Pak Dadang ya. Siap. Nanti siap. Nuhun. Sami-sami Pak Dadang. Nuhun Pak. Yuk. Oke. Sebenarnya udah ada lagi. Kalau tidak ada mungkin bisa di ini Pak. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Zoom meeting kali ini. Mungkin Pak Ari untuk penutupan dari Bapak Ari saja, karena tadi Pak Kabid dengan Pak Ebet ada keperluan dulu. Oh, baik. Ya, mangga, silakan. Oke, baik Bapak Ibu dari PD terkait, terima kasih atas atensi dan bantuannya. Sekali lagi kami mohon dibantu Bapak Ibu untuk mengisi dan melampirkan bukti verifikasi, karena kami tidak berisi kalau Bapak Ibu tidak melampirkan datanya ya Bapak Ibu. Untuk timelinenya sendiri seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya untuk laporan ke BNPB itu tanggal 30, tetapi karena kami harus melakukan review secara internal, kami mohon bantuannya untuk bisa menyerahkan isian dan bukti verifikasinya ini paling lambat mungkin di hari Selasa Bapak Ibu ya, Senin atau Selasa minggu depan tuh tanggal berapa Pak Agung? Betul. Komputer saya nggak hang. Di tanggal 26 dan 27 Bapak Ibu, link untuk folder yang pengisian sudah kami lampirkan di chat room. Mungkin Pak Agung bisa ditulis lagi di situ atau di Japri nanti untuk ke masing-masing nomor Bapak Ibu yang sudah menulis di absensi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami mohon bantuan untuk mengisi ini Bapak Ibu karena sekali lagi indikator ini sebenarnya adalah rapor untuk daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan penilaian ini bisa dilihat bagaimana sih kinerja kita sebagai aparatur dalam penanggulangan bencana. Baik, untuk akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Bu, semuanya. Mohon izin oleh Ya, mangga Pak.